Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih belajar dari bidana 3B, benda di sekitarku. Subtema yang kedua, wujud benda, halaman 26 sampai dengan 45. Sebagai materinya telah kita pelajari pada saat di sekolah hari Jumat. Nah, hari ini bukunya akan membahas kembali wujud benda. Buku, pensil, tas, dan semua peralatan sekolahmu merupakan contoh benda. Benda-benda sekitar kita mempunyai berbagai wujud. Ada benda berwujud cair, berwujud padat, dan berwujud gas. Coba lakukan hal berikut ini. Tiupkan udara ke telapak tanganmu. Ditiup ya. Apa yang kamu rasakan? Tanganmu akan merasakan dingin. Nah, udara yang kamu tiupkan ke telapak tanganmu merupakan salah satu contoh benda berwujud gas. Coba sebutkan lagi contoh-contoh lain dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Apakah sudah ketemu contoh lainnya? Sebelumnya kita akan membahas sifat-sifat benda. Yang pertama, sifat benda padat. Bentuknya tidak berubah-ubah apabila dipindahkan. Dapat disentuh dan dapat dipegang. Mempunyai berat. Contohnya pensil, buku, tas, kayu, batu, dan lain-lain. Sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Isinya tetap tidak berubah, meresap melalui celah-celah kecil atau yang disebut dengan kapilaritas. Contohnya air, susu, minyak, kecap, sirup, oli, dan lain-lain. Sifat benda gas yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Bentuknya tidak tetap, menekan ke segala arah, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya udara, angin, dan asap. Nah, sekarang materi PPKN yang pertama tentang tolong-menolong. Tolong-menolong adalah kegiatan saling membantu antar sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh pertolongan orang lain. Tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang harus dilakukan dimanapun kita berada dengan hati yang ikhlas atau hati yang tulus. Menolong orang lain yang kesulitan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manfaat tolong-menolong yang pertama, meringankan beban orang lain, pekerjaan cepat selesai dan menjadi ringan, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh gotong royong yaitu memperbaiki jalan yang rusak, membantu warga yang terkena musibah, membangun jembatan antar desa. Nah, manfaat gotong royong yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab, sikap peduli terhadap sesama, dan mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan, yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hidup sederhana biasanya memiliki sikap tidak sombong, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Ciri-ciri orang yang telah hidup sederhana
yaitu yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Yang keempat, memiliki sikap hemat dan cermat. Sekarang materi matematika, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kita kasih contoh soal. Jarak dari rumah Lani ke toko buku 4 km 360 meter. Berapa meter jarak toko buku dari rumah Lani? Penyelesaiannya adalah 4 kilometernya kalian ubah dulu menjadi meter, yaitu dikali 1000. 4 dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Ditambah 360 meter sama dengan 4360 meter. Nah, kalau soal cerita harus menggunakan kalimat jadi. Kalimat jadinya adalah, jadi jarak toko buku dari rumah Lani adalah 4360 km. Nah, anak-anak dapat mempelajari soal-soal latihan yang ada di Bukena. Tugas kalian mengerjakan Bukena halaman 47 sampai dengan 48. Dikerjakannya sendiri ya, menggunakan pulpen dengan tulisan yang rapi. Di bawahnya hari Selasa. Oke? Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi semuanya.